Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teori Julian-Rotter. Teori pembelajaran sosial kognitif Julian-Rotter. Teori pembelajaran sosial kognitif Julian-Rotter berasumsi bahwa faktor kognitif membantu membentuk bagaimana orang akan bereaksi terhadap kekuatan lingkungan. Julian-Rotter keberatan dengan penjelasan Skinner bahwa perilaku dibentuk oleh penguatan langsung. Rotter berpendapat bahwa perilaku manusia paling baik diprediksi dari pemahaman interaksi orang-orang dengan lingkungan mereka. Sebagai seorang interaksi, ia percaya bahwa baik lingkungan itu sendiri maupun individu tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas perilaku. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa kognisi orang, sejarah masa lalu, dan harapan masa depan adalah kunci untuk memprediksi perilaku. Biografi Julian-Rotter. Julian B. Rotter lahir di Brooklyn pada 22 Oktober 1916, putra ketiga dan dari orang tua imigran Yahudi. Ketika memasuki Brooklyn College, dia sudah sangat tertarik pada psikologi, tetapi dia memilih jurusan kimia karena tampaknya itu adalah gelar yang lebih dapat dipekerjakan. Ketika Rotter lulus dari Brooklyn College pada tahun 1937, dia memiliki lebih banyak kredit dalam psikologi daripada kimia. Dia kemudian memasuki sekolah pascasarjana di bidang psikologi di Universitas Iowa, di mana ia menerima gelar master pada tahun 1938. Pada tahun yang sama, Rotter menerima posisi sebagai psikologi klinis di Norwich State Hospital di Connecticut, di mana tugasnya meliputi pelatihan magang dan asisten dari University of Connecticut and Wesleyan University. Pada munculnya Perang Dunia II, ia direkrut menjadi tentara dan menghabiskan lebih dari 3 tahun sebagai tentara psikolog. Selanjutnya ada teori belajar sosial. Teori belajar sosial bertumpu pada 5 hipotesis dasar. Yang pertama, diasumsikan bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan mereka yang berarti. Yang kedua, kepribadian manusia itu dipelajari, maka kepribadian tidak ditentukan dan ditentukan pada usia perkembangan tertentu. Sebaliknya, kepribadian dapat diubah atau dimodifikasi selama orang itu mampu belajar. Yang ketiga, kepribadian memiliki dasar kesatuan, yang berarti bahwa kepribadian orang memiliki stabilitas relatif. Yang keempat, motivasi diarahkan pada tujuan. Rotter menolak gagasan bahwa orang termotivasi untuk mengurangi ketegangan atau mencari kesenangan. Perilaku manusia terletak pada harapan orang bahwa perilaku mereka memajukan mereka menuju tujuan. Dan yang terakhir, yang kelima, orang mampu mengantisipasi peristiwa. Selanjutnya, ada memprediksi perilaku tertentu. Karena perhatian utama Rotter adalah prediksi perilaku manusia, maka terdapat 4 variabel yang harus dianalisis untuk prediksi perilaku yang akurat dalam situasi tertentu. Pertama ada potensi perilaku, kedua ada harapan, ketiga ada nilai penguatan, dan yang keempat ada situasi psikologis. Potensi perilaku. Potensi perilaku merupakan suatu respon tertentu yang akan terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Beberapa potensi perilaku yang bervariasi kekuatan dapat terjadi dalam situasi psikologis apapun. Pendekatan untuk prediksi. Dengan mempertahankan nilai penguatan konstan dan memvariasikan harapan. Jika penguatan total dari setiap individu yang mungkin adalah sama nilai, maka harapan penguatan terbesarlah yang memiliki potensi kejadian terbesar. Selanjutnya ada harapan. Harapan ini berupa harapan seseorang akan beberapa penguatan yang akan terjadi dalam situasi tertentu. Harapan juga dapat bersifat umum atau khusus. Harapan umum itu dipelajari melalui pengalaman sebelumnya dengan respon tertentu atau serupa yang didasarkan pada keyakinan bahwa perilaku tertentu akan diikuti oleh penguatan yang positif. Sedangkan harapan total merupakan fungsi dari harapan umum dan harapan khusus seseorang. Harapan total sebagian menentukan jumlah usaha yang akan dikeluarkan seseorang dalam mencapai tujuan mereka. Selanjutnya ada nilai penguatan. Nilai penguatan merupakan preferensi seseorang yang melekat pada penguatan apapun ketika kemungkinan untuk terjadinya sejumlah penguatan yang berbeda semuanya sama. Berikut terdapat hal-hal yang dapat menentukan nilai penguatan untuk setiap peristiwa, kondisi, maupun tindakan. Pertama, persepsi individu merupakan kontribusi nilai positif maupun negatif dari suatu peristiwa. Yang kedua, ada kebutuhan seseorang, yang umumnya spesifik penguatan cenderung meningkat nilainya karena kebutuhan yang dipenuhinya menjadi lebih kuat.
Manusia berorientasi pada tujuan. Mereka mengantisipasi untuk mencapai tujuan jika mereka berperilaku dalam cara tertentu. Potensi untuk setiap perilaku adalah fungsi dari harapan dan nilai penguatan serta situasi psikologisnya. Variabel terakhir yaitu situasi psikologis. Situasi psikologis ini merupakan bagian dari dunia internal dan eksternal di mana seseorang individu merespons. Variabel ini tidak identik dengan rangsangan eksternal meskipun peristiwa fisik biasanya penting untuk situasi psikologis. Perilaku bukanlah hasil dari peristiwa lingkungan atau sifat pribadi. Perilaku berasal dari interaksi seseorang dengan lingkungannya yang berarti. Orang tidak berperilaku dalam ruang hampa. Mereka menanggapi isyarat dalam harapan tertentu bagi mereka untuk rangkaian penguatan perilaku serta untuk rangkaian penguatan-penguatan. Situasi psikologis tidak terbatas oleh waktu. Situasi psikologis harus dipertimbangkan bersama dengan harapan dan penguatan nilai dalam menentukan probabilitas respon yang diberikan. Memprediksi perilaku umum. Yang pertama yaitu harapan umum. Di dalam teori Julian-Rotter ini mencakup konsep generalisasi serta harapan umum. Yang kedua ada kebutuhan. Rotter mendefinisikan kebutuhan sebagai setiap perilaku atau serangkaian perilaku yang dilihat oleh orang sebagai penggerak ke arah tujuan. Kebutuhan bukanlah kekurangan atau gairah, tetapi indikator arah perilaku. Biasanya, teori kepribadian berkaitan dengan prediksi yang luas dari perilaku manusia. Selanjutnya ada kategori kebutuhan. Rotter membuat daftar 6 kategori dasar kebutuhan, di antaranya yang pertama ada pengakuan status, yaitu kebutuhan untuk diakui oleh orang lain serta untuk mencapai status itu merupakan kebutuhan yang kuat bagi kebanyakan orang. Contohnya adalah sekolah, olahraga, pekerjaan, hobi, ataupun penampilan fisik. Yang kedua ada dominasi, yaitu kebutuhan untuk mengontrol perilaku orang lain. Contohnya, ketika kita membicarakan rekan kerja untuk menerima ide-ide kita. Yang ketiga ada kemandirian, yaitu kebutuhan untuk bebas dari dominasi orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kebebasan dalam membuat keputusan, untuk mengandalkan diri sendiri, serta untuk mencapai tujuan tanpa bantuan orang lain. Yang keempat ada perlindungan ketergantungan. Ini mencakup kebutuhan untuk diperhatikan oleh orang lain, untuk dilindungi dari frustasi dan bahaya, serta untuk memenuhi kategori kebutuhan lainnya. Yang kelima ada cinta dan kasih sayang. Kebanyakan orang memiliki kebutuhan yang kuat akan cinta dan kasih sayang, yakni kebutuhan untuk diterima oleh orang lain yang melampaui perlakuan serta status untuk memasukkan beberapa indikasi bahwa orang lain memiliki perasaan hangat serta positif terhadap mereka. Kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang ini termasuk perilaku yang ditujukan untuk mengamankan rasa hormat, minat, serta pengabdian dari orang lain. Dan yang terakhir ada kenyamanan fisik. Kebutuhan ini mencakup perilaku-perilaku yang ditujukan untuk kesehatan yang baik serta keamanan fisik. Kebutuhan lain dipelajari sebagai pertumbuhan keluar dari kebutuhan akan kesenangan, kontak fisik, dan juga kesejahteraan. Selanjutnya ada kebutuhan komponen. Kebutuhan ini terdiri dari 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada potensi kebutuhan. Ini mengacu pada kemungkinan terjadinya serangkaian perilaku yang terkait secara fungsional yang diarahkan untuk memenuhi tujuan yang sama ataupun serupa. Potensi kebutuhan tidak dapat diukur hanya melalui pengamatan perilaku. Potensi kebutuhan seseorang dapat terwujud, namun tidak hanya bergantung pada nilai atau preferensi seseorang yang memiliki untuk penguatan itu, tetapi juga pada kebebasan seseorang untuk bergerak dalam membuat respon yang mengalah pada penguatan itu. Yang kedua ada perilaku kebebasan bergerak. Sebagian ditentukan oleh harapan kita, yaitu tebakan terbaik bahwa penguatan tertentu akan mengikuti respon tertentu. Kebebasan bergerak dapat ditentukan dengan mempertahankan nilai kebutuhan konstan dan mengamati potensi kebutuhan seseorang. Nilai kebutuhan tidak akan konstan karena kebanyakan orang lebih menyukai kepuasan suatu kebutuhan daripada yang lain. Dan yang terakhir ada nilai kebutuhan.
Rotter mendefinisikan kebutuhan nilai sebagai nilai preferensi rata-rata dari satu set bala bantuan yang terkait secara fungsional. Jika orang memiliki harapan yang sama untuk memperoleh penguatan positif perilaku yang ditujukan untuk kepuasan kebutuhan apapun, maka nilai yang mereka tempatkan pada kompleks kebutuhan tertentu akan menjadi penentu utama perilaku mereka. Selanjutnya ada rumus prediksi umum. Untuk membuat rumus prediksi umum mengenai seperangkat perilaku yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan, Rotter memperkenalkan rumus prediksi sebagai berikut. NP sama dengan F dikali FM ditambah NV, di mana NP yaitu potensial kebutuhan, FM yaitu kebebasan gerakan, dan NV yaitu nilai dari kebutuhan. Rumus prediksi umum sama dengan rumus prediksi dasar, di mana setiap faktor sejajar dengan faktor yang sesuai dari dasar itu. Rumus prediksi umum Rotter memungkinkan sejarah orang menggunakan pengalaman serupa untuk mengantisipasi penguatan saat ini. Mereka memiliki generalisasi harapan untuk sukses. Kontrol penguatan internal dan eksternal. Inti dari teori pembelajaran sosial Rotter adalah gagasan bahwa penguatan tidak secara otomatis mencap dalam perilaku, tetapi orang memiliki kemampuan untuk melihat kausal hubungan antara perilaku mereka sendiri dan terjadinya penguat. Beberapa orang menjelaskan hasil yang sukses sebagai keberuntungan atau kesempatan, sedangkan yang lain mempertahankan rasa kontrol pribadi yang tinggi bahkan setelah beberapa perilaku yang tidak diperkuat. Rotter telah menyarankan bahwa baik situasi maupun orangnya berkontribusi pada perasaan kontrol pribadi. Jadi, seseorang dengan harapan umum untuk sukses dalam satu situasi mungkin memiliki perasaan kontrol pribadi yang rendah dalam situasi yang lain. Rotter mengembangkan skala kontrol internal eksternal untuk menilai kontrol internal dan eksternal penguatan atau locus of control. Skala IE mencoba mengukur sejauh mana orang mempersepsikan sesuatu hubungan kausal antara upaya mereka sendiri dan konsekuensi lingkungan. Orang-orang yang mendapat skor tinggi pada pengendalian internal umumnya percaya bahwa sumber pengendalian berada di dalam diri mereka sendiri dan bahwa mereka menjalankan pengendalian pribadi tingkat tinggi dalam kebanyakan situasi. Orang yang mendapat skor tinggi pada kontrol eksternal umumnya percaya bahwa hidup mereka sebagian besar dikendalikan oleh kekuatan di luar diri mereka seperti kebetulan takdir atau perilaku orang lain. Selanjutnya ada kesalahpahaman internal dan eksternal penguatan. Yang pertama, skor pada skala adalah penentu perilaku. Rotter berpendapat bahwa yang seharusnya dilihat adalah indikator harapan umum, bukan penyebab perilaku. Yang kedua, locus of control itu spesifik. Locus of control dapat memprediksi pencapaian dalam situasi tertentu. Konsep tersebut mengacu pada harapan umum penguatan dan menunjukkan sejauh mana orang percaya bahwa mereka mengendalikan hidupnya. Yang ketiga, skala internal dan eksternal. Seseorang dengan perasaan pengendalian internal yang tinggi percaya bahwa hasil perilakunya disebabkan oleh nasib, kesempatan, atau perilaku orang lain yang berkuasa. Dan yang keempat, skor internal dan eksternal. Skor internal dan yang tinggi secara sosial menandakan sifat-sifat yang diinginkan, dan skor eksternal yang tinggi menunjukkan sifat-sifat karakter yang tidak diinginkan secara sosial. Selanjutnya ada skala kepercayaan interpersonal. Menurut Rotter, kepercayaan interpersonal adalah harapan umum yang dipegang oleh seorang individu bahwa kata, janji, pernyataan lisan atau tertulis dari individu atau kelompok lain dapat diandalkan. Kepercayaan interpersonal tidak mengacu pada keyakinan bahwa orang secara alami baik atau bahwa mereka hidup di dunia yang terbaik dari semua kemungkinan dunia. Karena kita memiliki pengalaman yang berbeda dengan kata-kata orang lain, maka perbedaan individu akan ada di antara orang-orang sehubungan dengan kepercayaan interpersonal. Untuk mengukur perbedaan dalam kepercayaan antar pribadi, Rotter mengembangkan skala kepercayaan antar pribadi. Skor tinggi dalam kepercayaan interpersonal dibandingkan dengan mereka yang skor rendah adalah 1. Kurang cenderung berbohong, 2. Kemungkinan kecil untuk menipu atau mencuri, 3. Lebih cenderung memberi orang lain kesempatan kedua, 4. Lebih cenderung menghormati hak orang lain, 5. Kecil kemungkinannya tidak bahagia, berkonflik atau salah menyesuaikan diri, 6. Agak lebih disukai dan populer, 7. Lebih dapat dipercaya, 8. Tidak lebih dan tidak kurang mudah tertipu, dan 9. Tidak lebih dan tidak kurang cerdas. Dengan kata lain, orang yang memiliki kepercayaan tinggi tidak mudah tertipu atau naif, dan bukannya dirugikan oleh sikap percaya mereka tampaknya memilih banyak karakteristik yang orang lain anggap positif dan diinginkan.
Perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif dalam teori pembelajaran sosial Rotter adalah setiap perilaku persisten yang gagal untuk menggerakkan seseorang lebih dekat ke tujuan yang diinginkan. Seringkali, tetapi tidak dapat dihindari, muncul dari kombinasi nilai kebutuhan yang tinggi dan kebebasan bergerak yang rendah adalah tujuan yang tidak realistis dalam kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mencapainya. Individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dicirikan oleh tujuan yang tidak realistis dalam perilaku yang sesuai, keterampilan yang tidak memadai, atau harapan yang terlalu rendah untuk menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperlukan untuk penguatan positif. Meskipun mereka telah mempelajari cara yang tidak memadai untuk memecahkan masalah dalam konteks sosial, mereka dapat lupakan perilaku ini dan juga pelajari perilaku yang lebih tepat dalam kontrol lingkungan sosial yang disediakan oleh psikoterapi. Psikoterapi. Bagi Rotter, masalah psikoterapi adalah masalah bagaimana mempengaruhi perubahan tingkah laku melalui interaksi satu orang dengan orang lain. Artinya, mereka adalah masalah dalam pembelajaran manusia dalam situasi sosial. Meskipun Rotter mengadopsi pendekatan pemecahan masalah untuk psikoterapi, dia tidak membatasi perhatiannya dengan cepat solusi untuk masalah segera. Secara umum, tujuan terapi Rotter adalah untuk memberikan kebebasan bergerak dan membutuhkan nilai menjadi harmoni, sehingga mengurangi perilaku defensif dan menghindar. Apis ada mengambil peran aktif sebagai guru dan berusaha untuk mencapai terapeutik tujuan dalam dua cara dasar. 1. Mengubah pentingnya tujuan, dan 2. Menghilangkan harapan yang tidak realistik untuk sukses. Mengubah tujuan. Banyak pasien yang tidak mampu menyelesaikan masalah hidup karena mengejar miring atau tujuan yang menyimpang. Peran terapis adalah untuk membantu pasien ini memahami sifat tujuan mereka yang salah dan untuk mengajari mereka cara-cara konstruktif untuk berjuang ke arah tujuan yang realistis. Rotter dan Horage membuat daftar 3 sumber masalah yang mengikuti tujuan yang tidak tepat. Pertama, 2 atau lebih tujuan penting mungkin bertentangan. Sumber masalah kedua adalah tujuan yang merusak. Ketiga, banyak orang menemukan diri mereka dalam masalah karena mereka menetapkan tujuan mereka juga tinggi dan terus-menerus frustasi ketika mereka tidak dapat mencapai atau melampauinya. Tinggi tujuan mengarah pada kegagalan dan rasa sakit. Jadi alih-alih mempelajari cara konstruktif untuk memperoleh tujuan, orang belajar cara-cara non-produktif untuk menghindari rasa sakit. Menghilangkan harapan rendah. Selain mengubah tujuan, terapis mencoba menghilangkan harapan keberhasilan pasien yang rendah dan analoginya. Orang mungkin memiliki kebebasan bergerak yang rendah setidaknya karena 3 alasan. Pertama, mereka mungkin kurang memiliki keterampilan atau informasi yang dibutuhkan untuk berhasil berusaha mencapai tujuan mereka. Dengan pasien seperti itu, terapis menjadi guru dengan hangat dan empatik, menginstruksikan mereka dalam teknik yang lebih efektif untuk memecahkan masalah dan pemenuhan kebutuhan. Sumber kedua dan kebebasan bergerak yang rendah adalah evaluasi yang salah dan situasi sekarang. Akhirnya, kebebasan bergerak yang rendah dapat muncul dari generalisasi yang tidak memadai. Pasien sering menggunakan kegagalan dalam satu situasi sebagai bukti bahwa mereka tidak dapat berhasil dalam hal lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.